ala hazinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jadi ciri-ciri ulama zahir yang terhijab disebut ulama zahir. Jadi istilah ini bukan istilah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini dituduh oleh pembencinya telah membagi ulama menjadi dua. Ulama dunia, ulama akhirah. Ulama su' dan ulama akhirah. Siapa yang bagi? Dituduh siapa? Ya, padahal enggak. Imam Ghazali hanya mengikuti langkah Imam Al-Hakim Tirmizi, ahli hadis. Beliau kan ahli hadis. Cuma yang kita bacakan sekarang bukan ilmu hadisnya, tapi ilmu hadas. Ya, bukan hadas yang antum bersuci itu. Ya, ilmu tahdis qalbi ruhi ya. Ciri-ciri mereka apa? Kalau kita dengar nih, jadi saya pernah testing beberapa orang, kita cerita tentang karomah, itu langsung kayak nggak terima. Langsung kayak mau ngalihin. Ciri-ciri ulama zahir. Yuhawil ala ayadfa ya. Dia berusaha untuk nolak. Enggak masuk ke akalnya. Yuqaddiruna dzalika min tilqa'i anfusihim. Itu dibaca semua tuh cara berpikir ulama zahir ini oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Mereka yuqaddirun, apa arti yuqaddirun? Menilai, berpersepsi berdasarkan asumsi diri mereka sendiri. Masa sih? Jadi dia mengukur dirinya nggak mungkin bisa melipat bumi sekejap. Bismillah pindah tempat. Mereka nggak percaya karena nggak pernah nyoba. Maka orang begini susah percaya Isra dan Mi'raj. Nah, kan Mu'tazilah. Maka orang Mu'tazilah tuh nggak ada yang karomah. Ulama zahir ini yang suka menolak begini nggak akan pernah terjadi karomah. Ibnu Taimiyah, kapan terjadi karamah padanya? Ketika dia sudah masuk penjara dan diputus akses untuk berfatwa dan menjadi sufi. Maka ada orang laporin, Ibnu Taimiyah, kok saya melihat engkau di satu tempat, tapi beliau reject. Apa katanya? Oh enggak, itu setan. Padahal itu bukan setan. Ibnu Taimiyah mencoba untuk mengkat itu karena dia punya kaidah sadduz zari'ah. Dia nggak mau dikultuskan orang. Itu kalau mau kita mau berhusnuzon dengan Ibn Taimiyah. Ya, Uwais Al-Qarni dilihat orang haji umrah. Itu siapa yang haji umrah? Ya, Uwais Al-Qarni. Cuma itu pecahannya. Ini yang kita sebut dengan tayul ard, bisa memecah bumi, bisa pindah tempat, bisa terlihat di banyak tempat. Ya, itu ilmunya mereka itu. Dan itu ilmu melebihi rasa, itu nyata pada diri mereka, ya. Bukan hanya sekedar rasa-rasa doang. Kalau rasa mah, rasa antum kan beda sama rasa aneh, ya. Taib. Lalu dikatakan di sini mereka hanya meyakini bahwa karamat atau kejadian luar biasa itu khassah bihim, hanya khusus bagi para rasul. Gimana tuh? Asif bin Barkhiyah rasul bukan? Bukan. Bisa mindahin istana? Ya. Istana Bilqis sekejap mata. Kalau Ifrit bilang apa? Selama engkau berdiri duduk berdiri. Tapi lama itu Nabi Sulaiman kan lama dia patrolinya. Ya, belusukan beliau. Beliau duduk di atas bisa terbang kemana-mana. Ya. Dan itu lama. Kata Asif bin Barkhiyah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Dia disebutkan punya ilmu minal kitab. Ya. Utu ilman minal kitab. Diberikan ilmu dari berarti nggak semua dari Alkitab juga dia punya. Kata di Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah, yang diberikan adalah Ismul Azam. Nggak ada jadi beli, dah ini ya. Itu kita ketemu di situ. Diberi apa? Ismul Azam. Baru dia bisa pindahin. Coba Asif dengan Ismul Azam bisa mindahin tempat, mindahin istana. Antum bisa mindahin apa? Ya, kita mindahin orang aja deh dari dolal ke hidayah. Sok dapat hidayah gitu. Enggak juga ya. Kita hanya berusaha supaya hidayah yang di dalam ini bertahan. Amin ya rabbal alamin ya. Ya gimana tuh? Di Quran ada karomat? Ada. Nah, nanti riwayat Umar ini akan mereka bilang yang kita bahas pekan lalu. Umar lagi khutbah di Madinah, bisa melihat syariah
yang sedang di luar kota, sebulan bahkan 3 bulan perjalanan, dia panggil, kedengaran nama Sariyah. Itu Sariyah orang biasa apa wali itu? Wali. Berarti dia sudah belajar cara melipat suara dan melipat bumi. Gitu. Udah berlatih. Jadi ilmu ini bisa dipelajari teman-teman, tapi yang mempelajarinya bukan belajar pindah tempatnya, yang dipelajari adalah asma'nya. Nah, ini pohon diluruskan. Ini ahli kalam kadang-kadang main hantam-hantam aja. Oh, karomah nggak bisa direncanain. Siapa bilang? Itu Asif nggak merencanakan. Asif merencanain pindahin tempat nggak? Berarti wahamnya ahli kalam yang disebut ulama zahir di sini apa? Kalau nggak direncanakan, nggak bisa. Waham ente ya. Kalau nggak ngerti jangan ngomong gitu aja ya. Kita sukut aja kita, tawakuf. Oh, saya nggak mengerti bab karamat, selesai. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan karamat itu mesti direncanakan. Bisa dipelajari? Bisa. Yang dipelajari asma'nya. Nama Allah yang dipelajari. Sehingga mereka asik maksuk dengan Allah, baru dikasih itu. Itu ya. Tapi karamat ini hanya diberi kepada wali. Kalau bukan wali, namanya apa? Jangan maunah. Maunah itu masih keberkahan wali yang turun ke dia. Bukan, lawannya wali apa? Sahir. Penyihir. Itu sihir berarti. Jangan dikira ahli sihir nggak punya asma. Punya asma dia. Asma syaitani. Jadi nama Allah yang disimpan dalam memorinya iblis diturunkan kepada syaitan, lalu diajarkan kepada dukun-dukun, para ahli sihir-sihir. Tapi kata dukun ini kita harus hati-hati juga ya. Kalau dukun beranak artinya apa? Ini kayaknya ada yang lahir sama dukun beranak nih. Ya. Itu gimana? Syirik nggak? Oh, berarti dalam kosakata Indonesia, dukun itu nggak mesti hal-hal yang magic. Mantri itu dukun juga kan? Ustadz nyembur-nyembur air dukun juga. Tapi kalau sudah identik dengan apa? Udah masuk ke bab pengasihan, pelet, santet, ya nauzubillah dari semua itu. Kita jauh-jauh lah dari itu. Berarti si ustadz sudah menjadi uskun. Ustadz plus dukun sihir. Kita tambahkan dukun. Nah, uskun sir ya. Uskun ahli sihir. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita nggak perlu belajar ilmu-ilmu begitu. Kita cuma belajar zikir aja. Belajar zikir. Kita minta perlindungan pada Allah. Kalau ada yang ngirim-ngirim, udah semoga Allah langsung yang ambil. Gak usah repot-repot nanti. Amin ya. Maka amalkan aja itu ya ratibul hadar, ratil atas ya. Zikir pagi sore, wirdul latif, hizib bahar, insya Allah Allah jaga kita semua. Tapi antum nggak bisa hafal nih, ribet baca itu udah la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, begitu hadis qudsinya. La ilaha illallah itu bentengku. Orang kalau udah membenteng Allah, bisa ditembus sama yang lain nggak? Ya, udah itu ya. Nah, kita nggak minta sakti, kita nggak minta apa, kita hanya minta dekat kepada Allah yang maha sakti. Ya, amin ya robbal alamin. Taib, istamir Musa. Wa ma ab'ada ma waqafu minhu falam yumayyizu bainal ayati wal karamati wa lam ya'lamu annal karamati min karamihi wal ayati min qudratihi wa lam yuqirru bil karamati liya'sihi min hadhihi al karamati Limahum fihi min al adnasi wa taslim. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ada beda ayat dan karamat. Ayat itu yang kita sebut hari ini mu'jizat. Karena di Quran tidak ada istilah mu'jizat dalam artian kesaktian. Ya, jangan tuh melihat aja tuh. Kisah Sayyidina Musa, 9 ayat, 9 ayat, 9 karamat. 9 karamat enggak juga. 9 mukjizat kalau diterjemahkan hari ini. Jadi Allah menyebut kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dengan ayat. Tanda kebesaran Allah. Jadi apa rahasianya? Bahwa semua kejadian membelah laut, membelah bulan, manggil pohon, masih ingat kemarin? Pohon dipanggil, datang dia. Ya pohonnya dipanggil datang, apalagi yang nggak kelihatan, bisa lebih gampang sama Nabi. Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut ayat.
penanda bahwa Nabi ini yang ngutusnya adalah yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para ulama disebut dengan karamah. Dari kata karam, apa arti karam? Pemberian. Ada lagi kemurahan. Allah karena sayang sama hambanya, karena murah dikasihlah. Tapi ini kalau bahasa ilmu kalamnya apa? Khariqul adah. Khariq, merobek. Adah, hukum sunnatullah, hukum takdir. Dalam hukum takdir, apa? Kalau jalan sekarang ke Cirebon, pakai mobil deh, gak usah jalan kaki deh, capek kita. Pakai mobil berapa jam? 4 jam. Tapi kalau sudah turun Al-Karamat, sekejap nyampe, bisa nggak? Bisa. Kok bisa? Ya bisa. Suara Umar aja nyampe 3 bulan perjalanan. Siapa yang menyampaikan? Allah. Selesai kan masalah? Kalau Umar yang menyampaikan, batil. Tapi yang menyampaikan Rabbu Umar. Rabbnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi bisa bedain antara ayat dan, jadi kalau versi kitab lama tidak ada istilah mukjizat dalam pengertian sekarang ini. Ya. Ilmu ini dihidupkan lagi oleh Syekh Adnan Ibrahim. Cuma sayangnya dia nggak percaya Al-Mahdi. Dia nggak percaya dengan Sayyidina Isa turun. Alasannya nanti kalau Sayyidina Isa turun itu memperkuat Kristiani. Ya enggak lah. Berarti dia nggak selesai ngaji Khatmul Auliya-nya, atau jangan-jangan nggak ngaji gitu aja. Jadi nggak perlu orang tua dulu baru ngerti kitab ini. Tua itu apa? Orang berguru. Antum punya guru tua langsung, mukanya langsung tua tuh. Ya, walaupun culun-culun gitu kalau diperhatiin, tapi kalau sudah berguru, itu ruhnya langsung tua, langsung dewasa, dan itu membayang ke wajah. Ada orang tua nggak ngaji, umur 70, gimana? Ketemu kiai cium tangan nggak? Ketemu Gus gitu, cium tangan sama Gus. Gus baru umur 15 tahun ngajar alif bata. Gurunya aki-aki umur 70 tahun, cium tangan dia. Karena dia tahu, ini lebih tua daripadaku secara rohani. Nah itu, jadi tua itu jangan ukur-ukuran badan lagi, ini halus zahir semua. Jadi kalau antum mengukur orang, baru santri kemarin sore gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kita digituin mah kita senang ya, malam mati ya kan, belajar malam mati ya. Tapi kalau mau nilai orang, jangan dari situ. Itu udah pulang pergi Timur Tengah, nggak paham-paham bab ini. Padahal kitabnya dari Timur Tengah kan. Ilmu itu udah pindah ke negeri kita sebagian besar ya. Maka antum lihatlah, ke depan ini akan muncul anak-anak muda di pesantren-pesantren Jawa, itu hafal alfiyah, itu udah lama. Tapi nanti akan lebih zahir. Hafiz Quran, cili-cili, itu udah biasa. Kan kita baru tahu RCTI. Orang Kudus bilang apa? Wah, kita mah dari zaman jebot. Anak kecil udah hafal hafiz 30 juz. Itu baru 5 juz sudah ditampil-tampilin di TV. Ya. Teman kita yang hafiz Quran, gedek dia. Ngelihat, baru 5 juz udah belagu gitu ya, ditampil-tampilin. Masya Allah, hafiz Quran. Geli ya. Kenapa? Kita biasa ngeliat yang 30 juz, gak begitu-gitu amat. Biasa aja. Ya, yang lebay-lebay gitu dikurangi deh ya.